Gerakan intervensi penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim oleh pemerintah Papua Barat kembali digelar, berlokasi di halaman kantor Kampung Webi, Distrik Rasiei. Penjabat Gubernur Papua Barat memberi penegasan kepada semua pihak wajib bergandengan tangan menyelesaikan kebijakan nasional tersebut, tepatnya Rabu 21 Juni 2023. Dijelaskan penjabat Gubernur Waterpau, saat ini seluruh Papua Barat tercatat anak terindikasi stunting sebanyak 2.659 anak. Terdiri dari Kabupaten Fakfak 904 anak, Manokwari 628 anak, Teluk Bintuni 530 anak, Kaimana 255 anak, Manokwari Selatan 147 anak, Teluk Pondama 129 anak, dan 56 anak di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ditambahkan Waterpau terdapat tujuan percepatan secara umum dan khusus. Untuk umum, penurunan prevalensi stunting sesuai angka saat ini. Disinyalir terdapat kampung yang belum terdata. Oleh sebab itu perlu adanya keterbukaan bersama untuk mengatasi. Para kepala kampung juga diminta proaktif agar penanganan dapat menyeluruh, utamanya fokus pada posyandu. Hal tersebut penting agar saat penilaian dari pusat ada kerja nyata secara sinergi mulai tingkat kampung, distrik, kabupaten maupun provinsi. Adapun tujuan khusus untuk memastikan penurunan stunting karena merupakan perintah. Hari ini kita di Papua Barat, tadi yang Bapak Bupati sampaikan, masih 30% di seluruh provinsi Papua Barat. 13 kabupaten kota. Karena kita masih di data waktu itu tahun 2022 ya. Itu adalah 13 kabupaten kota, 12 kabupaten, 1 kota, Sorong. Jadi yang sekarang Provinsi Papua Barat Daya, walaupun sudah bisa secara pemerintahan, tapi datanya itu masih dihitung. Jadi 30% itu sebenarnya itu adalah gabungan dari 12 kabupaten dan 1 kota. Gitu ya. Tapi nanti tahun 2023 ini akan datang lagi tim evaluasi yang hanya 7 kabupaten. 7 kabupaten. Nah, saya pikir nih orang bilang tinggal sepanggal saja kita punya wilayah ini. Ayo kita sungguh-sungguh ya. Teluk Pondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Manokwari, Pegunungan Arfak, Fakfak, Kaimana. Kita tolong tujuin 7 kabupaten. Mari kita sama-sama kerja keras. Kita tunjukkan pada seluruh mata baik di bangsa ini maupun di dunia bahwa kita orang sanggup. Betul atau tidak? Bupati Kabupaten Teluk Pondama, Insinyur Hendrik S. Mambor MM berharap kunjungan ini memberi spirit, semangat dan motivasi peran komitmen pemerintah bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Dirinya melaporkan tahun 2022 dan 2023 pemerintah Teluk Pondama telah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi hal ini. Sedangkan strategi nasional dalam pencegahan stunting melalui 5 pilar komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional, sosialisasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat dan daerah sampai ke desa. Selain itu, program gizi ketahanan pangan serta pemantauan evaluasi secara bertahap langkah percepatan telah dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Teluk Pondama. Pihaknya juga terus meningkatkan program spesifik mengenai edukasi pemenuhan gizi, sanitasi, perubahan perilaku khusus bagi ibu hamil dan memastikan kesehatan bayi sejak dalam kandungan. Untuk stunting sesuai data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Teluk Pondama sebesar 26,1%. Turun dari tahun 2021 yang mencapai 31,2%. Kondisi tersebut berada di atas angka nasional yaitu 21,6%, di bawah angka provinsi. Bupati mengapresiasi kebijakan Gubernur Waterpau, Ketua Tim Penggerak PKK beserta rombongan yang telah meluangkan waktu hadir di Wondama. Dirinya optimis dengan target tahun 2023 angka penurunan stunting harus diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya. 30,06%, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 31,61%, turun 1,55%. Posisi tersebut masih lebih tinggi dari angka provinsi yaitu 21,84% pada tahun 2021 dan 21,33% pada tahun 2022. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim pada Kemenko PMK, jumlah penduduk miskin ekstrim tahun 2022 sebanyak 384 kakak
dengan jumlah jiwa sebanyak 2.339 jiwa. Berdasarkan hasil validasi lapangan sesuai data P3KE tersebut yang layak dikategorikan dalam kemiskinan ekstrim hanya sebanyak 134 KK. Sedangkan terkait stunting, berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2002, prevalensi stunting Kabupaten Teluk Dama sebesar 26,1%, turun dari tahun 2001 yang mencapai 31,0%, turun sebesar 4,9% dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berada di atas angka nasional, yaitu 21,6%, tetapi di bawah angka provinsi 30,0%. Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan komitmen bersama atasi stunting, penyerahan bapok dan makanan bergizi, santunan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan, produk olahan hotong roswar, genset, dan alat kesehatan. Dari Kabupaten Teluk Pondama, Media Diskominfo, Papua Barat melaporkan.